Saya ingat di sana banyak durian masih ada. Masih. Oh, baunya aja saya yang dapat, saya nggak pernah coba. Ya. Kalau yang 2 tahun kemarin kita buka lagi tempat wisata durian ya pas kebetulan bulan puasa. Oh, kan jadi bulan puasa sampai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior, kantor kita, yang mana sekarang kita akan coba-coba bikin podcast seputaran Kota Solok, dimana tempat saya tinggal, dan Sumatera Barat untuk umumnya, mungkin bahkan Indonesia untuk lebih umumnya lagi. Saya mengundang mungkin teman-teman seperjuangan atau satu sekolah saya dulu, dan ada salah seorang pengusaha dan juga yang mempunyai tempat usaha lain part, dan ada beberapa teman saya juga hadir di sini. Nanti kita coba mulai podcastnya JMW Interior, kita undang teman kita. Let's go. Nah, Dunsana, saya tetap menyapanya dengan Dunsana. Jadi sudah ada 3 orang teman saya Dunsana saya, terutama yang saya perkenalkan tadi. Kawan, sikul dua kawan ah. Di sini duduk, ini kursi panas kita sekarang. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita boleh bicara tepi jurang kah? Boleh. Kita pembahasan kita nggak nasional. Kalau tepi jurang kita jurang apa di sini? Nah, jadi sekarang podcast kita ini podcast sekitar di Kota Solok. Jadi Dunsana, di teman-teman saya ini sama satu sekolah dengan saya, yaitu dulunya di SMPN 2 Negeri Solok. Boleh merokok kawan? Siap. Oh, kawan. Mantap. Salam bro. Mantap merokok. Siap apa? Iya. Tambah ganteng nampaknya. Jadi lain nampak kawan. Nah, itu ada kalau bahasa Indonesia lain nampak tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya. Jadi kita biasanya berbahasa Minang seharian, cuman kita mau podcast sekarang terpaksa lah kita bahasa Indonesia ya. Jadi ini Mik teman, Mik kawan. Jadi supaya masuk ke dalam kamera, jadi kita berbicara. Nanti ada 2 teman saya satu lagi. Pertama saya perkenalkan, ini nama teman saya ini Anofrian Riko. Masih itu nama kawan? Masih. Belum diganti. Jadi beliau seorang pengusaha dan boleh merokok. Ini sebab kita sediakan 2. Jadi yang lain pun boleh merokok. Ada di kursi tamu kita sekarang. Kita coba dengan Andri dulu. Panggilan Andri, kadang Riko, kadang apa kawan? Tua. Tua. Tuh. Tergantung gimana kawan-kawan menilai. Jadi ini pembicaraan kita sekarang ini, saya mau podcast, saya mau menanya-nanya Bilo itu dalam bahasa Indonesianya kapan? Kapan ketua atau saudara saya ini Andri awalnya bikin usaha deh, lain part selain memborong ya, jadi kontraktor, lain part ini kapan dimulainya? Dan apa awalnya gitu kan? Kami ingin tahu awal kenapa ya. Silakan aja langsung. Silakan. Makasih. Terima kasih banyak. Oke. Saudara JMW, seorang pengusaha di interior dan seorang juga YouTuber di kantor JMW Interior. Mungkin tadi kami datang di sini tanpa ada kesengajaan. Tanpa kesengajaan, bukannya saya telepon tadi. Kita bertemu di tempat teman kita. Iya, memang tanpa sengaja karena ada kita orang yang berkabung tadi. Jadi bisa dibilang itu tanpa kesengajaan. Jadi sekarang di kantor JMW kita sekalian podcast ya. Iya, sekalian podcast. Jadi kita kembali ke Bilo tadi. Kapan dimulainya lain part itu? Yes, sebelum kita menjawab kapan Layang Part berdiri ini, mungkin sedikit sejarah. Layang Part kita bikin berangkat dari hobi kawan-kawan para offroader, para pemotor-motor trabas. Bagaimana membuat suatu sarana atau prasarana buat kawan-kawan menyalurkan hobinya, yang berbau dengan alam, yang berbau dengan lingkungan atau dengan hutan lah istilah kasarnya. Mungkin agak ke depan sedikit tuan nih, muncung kita agak dekat sini. Oke. Jadi muncung nih mulut ya.
Berdiri kita buat tahun 2012. Iya. 2012 di mana para off-roader kota Solo begitu semangatnya mengikuti event-event tentang Trabas. Jadi awalnya Layang Pak itu sebuah hutan, kalau dalam bahasa Padangnya parak. Dan kebun. dulu itu parak itu punya siapa? Punya tua? Kalau parak kebetulan punya keluarga, bukan punya saya, tapi punya keluarga. Berapa luasnya? Dalam hitungan sedikit cuma 8 hektar. Sedikit ya, 8 hektar lah. 8 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Itu 80.000 meter persegi. Oh, sedikit ya. Sedikit. Ya, satu perumahan TP35 dia. Ya, sedikit. 8 hektar sedikit. Ya, oke. Jadi seiring dengan waktu kita coba kembangkan lapangan, kita bikin lapangan off-roader, kita bikin lapangan Trabas, dan rupanya peminat di kota Solo banyak, ramai. Setiap hari kita latihan, setiap sore kita latihan, ramai pengunjung. Muncul ide-ide dari kawan-kawan, para off-roader, dan didukung penuh waktu itu oleh Bapak Yutriscan. Beliau sebagai Bapak Boris. Pak Boris sapaan dekat beliau. Didukung beliau ketika itu jadi ketua DPRD Kota Solo. Kayaknya orang di sana batuk-batuk, Pak. Minta minum, nah. Minta minum. Lanjut, Pak. Nganggu aja dia. Dan kebetulan beliau juga hobi tantangan, olahraga tantangan. Maka beliau berkata pada kami, para pecandu Trabas, bagaimana kalau ini kita kembangkan jadi sebuah destinasi wisata di kota Solo? Ya. Oke. Bagaimana datang pengunjung ke sini walaupun yang hadir pada waktu itu baru sekedar pengunjung wisata lokal atau wisatawan lokal, tapi cukup ramai. Makanya kami kumpulkan ide-ide, gagasan, sampai kami kumpulkan beberapa donatur pendanaan dari kawan-kawan, bagaimana membuat sebuah lapangan untuk Trabas itu yang lebih definitif, yang lebih bagus, dan bagaimana membuat suatu tempat yang namanya Layang Park muncul namanya itu menjadi sebuah destinasi wisata. Mulai digarap tahun 2012 sampai pemenahan 2013, dan kita buka untuk umum tahun 2013 akhir atau awal 2014. Kami buat kotek-kotek, kami buat semacam tempat kuliner, kami buat semacam tempat wisata keluarga. Saya pernah ke sana dan bawa keluarga juga. Keluarga di sini, bahkan keluarga saya di perantauan sudah saya bawa ke sana. Kita ingat kita naik jembatan. Cuma nggak kelihatan sama saya itu Trabasnya di mana. Udah nggak ada. Waktu 2014 kali kita buka untuk umum, masih ada Trabas. Tapi pada waktu itu karena pengunjung yang datang rame anak-anak, kita bikin waktu. Cuman yang ada tuh Sabtu atau Minggu. Di arena Trabas sampai sekarang masih ada? Masih ada. Arena Trabas. Berarti yang suka Trabas untuk wilayah Solo berarti masih dibuka ya? Masih, tapi perlu perbaikan lagi. Oke. Sekarang perlu perbaikan karena udah ditumbuhi semak belukar. Tapi jalurnya masih ada. Jalurnya masih ada. Mantap. Jadi waktu itu kita bikin outdoor, kita bikin ground camping outdoor atau semuanya kita undang. Lumayan. Kita dihadiri oleh tamu ada yang dari luar daerah, termasuk di luar provinsi, ada yang dari seluruh Sumbar hadir lah. 13, kecuali ada juga dari Mentawai juga ada gitu. Hadir semuanya 13 kota kabupaten di Sumbar. Sumbar ya? Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bulu. Bahkan kebetulan anak-anak rantau yang dari Jakarta atau Pulau Jawa lah juga menyempatkan hadir tahun-tahun 2015, 2016 ketika boomingnya. Sekarang kan boomingnya di 2016, 2017, sekarang 2024.
Kayaknya kemarin saya ke situ tutup. Gimana itu? Iya. Awalnya 2019 kita dilanda pandemi COVID. Oh ya. Semuanya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Waktu itu dilarang untuk berkumpul atau keramaian. Ya. Jadi tahun 2019 sampai 2021 kita tutup. Iya. Kita tutup awalnya. Memang 2019 itu memang nggak boleh ada keramaian. Jadi semua tempat usaha yang khususnya wisata kan kena goncangan pandemi yang cukup betul. Boleh bilang bukan pandemi lagi, tapi tsunami pariwisata yang cukup dahsyat. Pariwisata yang transportasi apalagi ya. Transportasi apalagi. Jadi makanya sampai sekarang dengan baru ekonomi masyarakat baru agak meningkat sekarang mungkin, dan juga memang pengelolaan tempat wisata itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya ingat di sana banyak durian masih ada. Masih. Oh, baunya aja saya yang dapat, saya nggak pernah coba. Ya, kalau yang 2 tahun kemarin kita buka lagi tempat wisata durian ya pas kebetulan bulan puasa. Kan bulan puasa sampai maghrib kita makan, kan bisa tuh. Ya kebetulan Pak JMW-nya lagi sibuk atau kitanya yang lagi sibuk. Iya. Ada yang batuk-batuk itu bapak sama siapa tuh? Bisa diundang? Oh, teman-teman kita juga. Itu. Dari sahabat seletingan, dari celana pendek, celana biru, sampai celana, ya kadang-kadang sama-sama nggak pakai celana. Siapa saja tuh? Ada teman kita yang dari seorang tokoh waktu kita sekolah. Waktu kita sekolah sekarang nggak tokoh lagi. Oh, masih tokoh. Masih. Dibilang waktu kita tuh preman lah ketika sekolah. Minta air. Jadi, kita ada namanya Joko. Oh, Joko Susilo. Beliau ini seorang. Oh, Joko Susilo tuh kepanjangan namanya. Saya tahunya Joko Kulih. Ya. Kulih itu apa tuh? Kita hormatlah pada bapaknya. Oh iya. Bapak Kulih, bapak beliau ya. Bapak Kulih. Ya, ini kebetulan udah lama nggak ketemu. Sekarang udah beredar lagi. Ya. Ya, kemarilah kawan pada batuk-batuk di luar. Satu lagi ada teman kita, Dedet. Kalau dipanggil di kampungnya Dedet, tapi kalau kita manggilnya Demang. Oh, Demang itu tinggi pakainya itu. Demang. Ya. Demang juga kalau sekarang sama dengan wali kota. Iya, mari kawan-kawan.